Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, kasih dan setia Tuhan yang terus menyertai memberkati buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita mengerjakan aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami melihat kalau kami ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kehidupan yang layak, terima kasih buat keluarga yang baik yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Oh, sempurna, sempurna, sempurna penyertaan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, makasih. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu itu rindu kami Tuhan. Oh, oh. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin terus dekat kepadamu, dekat denganmu. Sebab kami tenang, sebab kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh Yesus Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami kepadamu. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, sembahku, sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kami membawa pujian, membawa sembahku, membawa
pujian syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bawa syukur hanya padamu, hanya padamu Yesus Tuhan. Sini di biana masuk. Bagimu, haleluya, haleluya, Yesus. Kami bawa sembahku, kami bawa syukurku hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan buat hidup kami, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Thank you God. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Thank you. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau Allah yang setia, janji-Mu setia ya dan amin.
Terima kasih Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu nyata tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih. Kami terus menyatakan bahwa Engkau yang terhebat buat hidup kami. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang terindah, yang perkasa, Allah yang tak terkalahkan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita berkata, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, thank you Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan iman nyatakan sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Angkat pujian-Mu, nyatakan Dia yang terhebat, katakan Dia yang terhebat, Yesus yang perkasa, Yesus Allah yang dahsyat, glory. Ku bawa syukurku, ku bawa penyembahanku hanya bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, diagungkan Yesus Tuhan. Kimi dingiana masuk, kimi dingiana masuk, ramatakarana masuk, irana masuk, kimi diana masuk. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku bawa syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak
kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan-Mu, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudaraku, kalau kita melihat di versi yang lain, versi FAYH, bahwa dikatakan ayat yang ke-9, karena mengajarkan kebenaran-kebenaran inilah aku berada di sini dalam kesukaran dan dipenjarakan seperti seorang penjahat. Aku terbelenggu, tetapi firman Allah tidaklah terbelenggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus pada waktu itu dia dipenjarakan karena sebuah, yaitu pemberitaan Injil kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga dikatakan bahwa dia menderita oleh sebuah kebenaran. Tetapi dikatakan bahwa dia berkata bahwa begini, sekalipun saya terbelenggu, sekalipun saya dalam penjara, sekalipun saya disiksa, sekalipun saya mengalami yang namanya cobaan, sebuah penderitaan yang saya alami, tetapi dikatakan bahwa firman Tuhan tidaklah terbelenggu. Ini sebuah bukti bahwa firman Tuhan itu hidup, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa firman Allah itu tidaklah terbelenggu. Nah, oleh sebab itu bahwa ada sebuah kekuatan, ada sebuah power yang begitu luar biasa ketika firman Tuhan itu mulai diberitakan. Makanya ada banyak hal-hal yang kita melihat, perkara-perkara yang ajaib yang kita lihat ketika waktu firman Tuhan mulai disampaikan. Banyak orang yang disembuhkan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ada yang putus asa, ada yang tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, itu ada sesuatu keubahan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Dan itu kembali lagi, itu bukan kekuatan manusia yang mengerjakan, tetapi dikatakan ada kekuatan daripada firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dia dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang sepakat katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di kisah ini, bahwa sekalipun yaitu Rasul Paulus terbelenggu, tetapi dikatakan pemberitaan firman Tuhan itu tetaplah berjalan. Tetaplah yang namanya terus berjalan. Sampai dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan tidaklah terbelenggu. Seperti yang saya katakan di awal bahwa itu adalah salah satu bukti bahwa kebenaran firman Tuhan itu hidup. Kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mungkin kau hari-hari ini sedang terbelenggu oleh masalah, oleh tekanan ekonomi, keuangan, tentang pekerjaan, apapun, saya katakan apapun yang kau alami hari-hari ini, percaya akan kebenaran firman Tuhan, percaya akan firman Allah,
Sebab dikatakan bahwa firman itu akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Amin. Firman Tuhan itu akan membuat kita akan menjadi seperti gini. Dikatakan firman Tuhan seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan yang namanya sebuah pengharapan yang baru waktu engkau putus asa. Nah, oleh sebab itu jangan sekali-kali tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sekali-kali untuk kita gini lupa akan terus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu dikatakan dia hidup, dia tidak terbelenggu. Rasul Paulus sudah mengatakan itu, bahwa dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan tidaklah pernah akan terbelenggu. Nah, oleh sebab itu apapun kondisimu hari-hari ini, apakah engkau mengalami yang namanya sakit penyakit, penderitaan apapun, hutang piutang, atau mungkin perjodohan, apapun yang kau alami hari-hari ini yang membelenggu hidupmu. Mungkin engkau melihat sebuah masa depan yang suram, tetapi percayakan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita mulai untuk mulai merenung, membaca kebenaran firman Tuhan, saya pernah mengatakan bahwa gini, iman itu akan bertumbuh, iman itu akan tumbuh. Sebab dikatakan bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, coba kalau saudara tidak pernah yang namanya baca firman, tidak pernah yang namanya merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya iman bisa bertumbuh? Nah, saya yakin begini, ketika iman bertumbuh, dikatakan firman Tuhan bahwa dia akan bekerja. Dan cara kerja Tuhan tak terlihat oleh kasat mata jasmani kita. Cara kerja Tuhan hanya bisa dilihat oleh mata iman kita. Kemarin saya berkata bahwa pikiran Tuhan dan jalan-jalan Tuhan telah dituangkan lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Nah, oleh sebab itu jangan pernah lupakan firman Tuhan. Jangan pernah lupakan yang namanya yaitu bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak bimbang, kita tidak ambigu, kita tidak abu-abu dalam kehidupan ini. Ada sebuah kepastian, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, percaya bahwa ada sebuah kepastian. Sebab kenapa? Firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan itu ada sebuah jaminan, ada sebuah kekuatan yang baru yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ingat bahwa firman Tuhan itu tidak terbelenggu. Dengan kata lain bahwa begini, firman Tuhan hidup, ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk renungan kita firman Tuhan pada hari ini. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami, menguatkan dalam kehidupan kami, untuk kami tetap mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu hidup, ya dan amin. Hamba-Mu terus berdoa, kiranya setiap belenggu, apapun yang membelenggu daripada umat-Mu, kami percaya akan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman-Mu hidup, berkuasa, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, dan kami akan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini, sebab hari ini adalah rahasia buat kami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna adanya buat kami semuanya. Terima kasih. Setiap mara bahaya, kecelakaan, roh maut kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan, sepanjang hari ini anugerah-Mu menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan hanya kepada Tuhan. Dan kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan, dan keberkatan dalam Engkau. Puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.